Dan inilah penampilan baru Boy Hamza yang jauh berbeda dari sebelumnya. Setelah tak ada lagi sinetron 7 Manusia Harimau, Boy yang dulu tampil dengan rambut gondrong dan berpenampilan cuek kini tampak mengubah total penampilannya. Dari tampilan casual, kini Boy mengenakan gamis dan juga kopiah serta memelihara jenggot. Selain penampilan fisik, Boy juga tampak aktif dalam kegiatan keagamaan. Ia bahkan memberikan ceramah di hadapan ratusan jemaah di acara peringatan Maulid Nabi kemarin di salah satu masjid di kawasan Radio Dalam Jakarta Selatan. Dalam menyampaikan tauziah, Boy terlihat bersemangat dan bersuara lantang. Seperti inilah gaya dakwah Boy Hamza yang dulu berperan sebagai Humbalang di sinetron 7 Manusia Harimau. Pakaiannya yang dulu 200 dirham menjadi compang-camping dan memegang panji selama aja tangannya dipotong, dia pegang dengan tangan kiri dipotong, kita tetap dengan dadanya. Badannya diperang dengan 90 tusukan. Dengan begitu menegakkan la ilaha illallah. Hari ini dengan apa kita membela agama kita? Umat boleh mati, tetapi agama tidak akan mati. Keluarkan semua rombongan, semua siap keluar di jalan Allah, insya Allah. Siap 4 bulan di jalan Allah. Maafkan saya tidak pantas bicara seperti ini. Tapi karena orang yang pintar dan pandai bicara, yang punya ilmu, tidak mau dengan keriduan hatinya untuk mendakwahkan agama, maka mungkin Allah pilih orang bodoh seperti saya. Mengenai pakaian saya ini kan, ya ini bukan pakaian orang Arab. Jadi gaya hidup saya itu bukan gaya hidup orang Arab, bukan gaya hidup orang Cina atau orang Indonesia atau orang Amerika, orang Barat, bukan. Kalau kita mengaku umat Nabi, ya kita pakai gaya hidup orang Nabi. Apa yang sebenarnya terjadi pada Boy Hamza? Benarkah ia mendapatkan hidayah yang mengubah pandangannya tentang kehidupan? Lama malang melintang di dunia hiburan, Boy rupanya memiliki kegelisahan. Kekosongan dalam hatinya kemudian perlahan terisi ketika pamannya memperkenalkan Boy pada Islam dan ajaran-ajaran Rasulullah. Bikin aku berubah. Itu tadi, orang kalau makin tambah umur kan harusnya menjadi lebih baik. Yang bikin dia berubah ya alhamdulillah Allah kasih hidayah untuk dia lebih ikhlas untuk mengenal Allah ya. Nah, jadi intinya itu dulu mungkin saya jauh dari Allah gitu kan. Paman saya datang silaturahmin saya terus ya kan. Saya itu nggak pernah dengar dongeng-dongeng kisah-kisah sahabat Rasulullah gitu kan. Saya sendiri mungkin mengaku Islam gitu, mengaku umat Nabi gitu, tapi nggak tahu tuh dulu cerita Nabi gimana, cerita para sahabat gimana. Lalu paman saya yang datang dan silaturahmi itu, dia cerita-cerita tentang hayatus sahabat, tentang kisah-kisah sahabat, ya kan. Nah di situ membuat hati saya bergetar dan saya menangis di situ. Kalau kita sakit iman, diagnosanya itu agama terasa pahit. Melangkahkan kaki ke masjid pahit, berat, ya kan. Mengangkat 10 jari berat, Gampang tergoda syaitan. Terus membaca Quran pahit, mau puasa pahit, ya kan. Itu tanda-tandanya kita lagi sakit iman. Nah, rumah sakit iman ini kata paman saya ada 2. Rumah sakit iman ini ada di dunia dan di akhirat. Kamu mau masuk rumah sakit iman di dunia apa di akhirat ya? Saya bilang di dunia dong gitu ya. Di mana kalau di dunia? Di dunia adalah di masjid. Di masjid itulah taman-taman surga. Jadi sebelum orang masuk surga diletakkan di taman-taman surganya dulu. Gitu. Terus ngapain saya di masjid? Ya kamu ngurung diri. Kalau orang sakit badan maka dirawat di rumah sakit 3 hari. Kalau orang sakit iman ya minimal dirawat di rumah sakit 3 hari. Tergantung kamu yang tahu seberapa berat, seberapa besar kamu sakit imannya. Gitu. Akhirnya ya udah saya mau tuh 3 hari gitu ya kan. Saya 3 hari dikurung di masjid. Setelah
Setelah perjalanan spiritual yang dialaminya, Boy semakin mantap memilih jalan Tuhan dan mempelajari Islam lebih dalam. Ia bahkan berencana untuk terjun ke dunia dakwah demi mengajak umat Islam untuk lebih dekat kepada penciptanya. Keputusan Boy mendapatkan dukungan dari sang istri yang justru merasa tenang dibandingkan saat Boy berada di dunia hiburan. Hingga saat ini, Boy memutuskan apapun terkait karirnya di dunia hiburan. Hidayah itu hanya Allah yang berhak memberikan kepada siapapun yang Allah inginkan kasih hidayah gitu. Kalau para ulama mengatakan dan paman saya juga katakan, jangan kalau untuk kayak gini, jangan kamu yang ambil putusan, biarkan Allah yang putuskan. Tapi kalau untuk kebaikan, untuk agama, kamu harus putuskan. Untuk hijrah kamu harus putuskan gitu. Kalau belum ada kekuatan, berdoa kepada Allah kayak tadi itu. Kayak kerja gitu, ini muamalah gitu kan. Ya sebenarnya ada rasa bingung gitu. Nanti saya akan ketemu dengan lawan main perempuan, saya akan tatap mukanya, matanya, kan tidak boleh sebenarnya kan. Apalagi lama-lama gitu. Lalu takut juga saya kalau ada harus sentuh gitu kan, bersentuhan dengan perempuan, sentuh tangan aja saya ya gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Allah belum kasih saya untuk syuting lagi. Misalnya berat ditinggal sama dia, nggak ada sesuatu yang berat buat kita gitu, rasanya tenang aja gitu. Soalnya dia kan berjalan di jalan Allah gitu, bukan misalnya ibarat pergi gitu ke mana gitu, tapi untuk dunia itu kan nggak ada yang jamin. Kalau udah dia pergi untuk Allah ya, yang jaga kan yang jamin Allah ke saya. Kalaupun memang ternyata dia pergi, misalnya ibarat kan kita negatifnya ya, ternyata gitu kan. Masya Allah. Ternyata bilangnya pergi tapi ternyata enggak gitu kan. Itu kan udah Allah udah urusan dia dan Allah, karena memang itu kan janjinya dia ke Allah atas nama Allah. Tapi saya sih yakin dan percaya dan mendukung dia.